Nama saya Denski 1 yang siap melakukan tantangan pada bulan April, yaitu melakukan perencanaan wawancara dan mewawancarai. Sebelumnya, di sini saya akan mewawancara seorang bidan yang bernama Bu Reni Suryani. Baik, kita mulai saja pada wawancaranya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky Wafia. Saya tim ke-1 dari tim Romansa SDN Cikitu 1 hendak melakukan wawancara. Kepada Ibu, apakah Ibu berkenan saya mewawancarai? Ya, saya berkenan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia saya wawancarai. Boleh perkenalkan terlebih dahulu nama, pekerjaan, serta usia Ibu? Perkenalkan, nama saya Reni Suryani. Usia pekerjaan sebagai seorang bidan, usia 27 tahun. Baik Bu, sudah berapa lama Ibu menekuni pekerjaan ini? Menjadi seorang bidan 5 tahun pas 2025. Dari 2020. Baik Bu, lalu apa yang memotivasi Ibu memilih untuk menjadi bidan? Yang memotivasi saya menjadi seorang bidan itu pertama dari keluarga, terus dukungan utama yang diberikan itu dari ibu saya sendiri. Jadi untuk saya sebenarnya cita-citanya bukan bidan, karena motivasi dari ibu saya jadi masuk kuliah jadi seorang bidan. Baik Bu, lalu apa saja sebenarnya tugas seorang bidan? Tugas seorang bidan tuh sebenarnya sih di lingkup ibu hamil sama bayi balita, terus sama penanganan persalinan. Kalau di luar itu yang kayak pengobatan itu mah tidak tidak nomor satukan dalam kebidanan, karena dalam kebidanan tuh pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan sama ibu bayi dan balita. Baik Bu, seorang bidan kan harus siap ketika dibutuhkan kapanpun dan jam berapapun. Bagaimana cara Ibu mengatur waktu kerja dan waktu untuk bersama keluarga? Kalau dalam mengatur waktu bersama keluarga sih, karena kan kerja udah ada waktunya dari jam sekian ke jam sekian. Terus kalau misalkan contohnya kalau malam ada yang lahiran, mau tidak mau ya bidan harus siap tuh harus menolong yang lahiran, meninggalkan keluarga itu juga emang bukan kemauan kita sebagai seorang bidan. Baik Bu, lalu bagaimana cara Ibu menangani keluhan atau komplain dari pasien? Selama kita melakukan pemeriksaan, terus selama kita memberikan pelayanan sesuai prosedur kebidanan, dalam kebidanan sesuai SOP, itu tidak ada yang dipermasalahkan. Kalau misalkan ada yang komplain, kita tinggal jawab karena emang udah prosedur saya sebagai bidan. Jadi tinggal kembalikan lagi karena prosedurnya sudah sesuai ini, makanya saya memberikan penanganan atau pelayanan seperti itu. Baik Bu, apa saja suka dan dukanya menjadi seorang bidan? Suka dukanya banyak sih, banyak dukanya. Kalau sukanya, alhamdulillah bisa membantu menolong lahiran seorang ibu, terus bisa membantu juga permasalahan di ibu hamil, bayi dan balita. Kalau misalkan dukanya, emang kadang-kadang kita juga kan jadi seorang bidan harus meluangkan banyak waktu meninggalkan keluarga, itu dukanya. Terus kadang juga kan banyak pasien-pasien yang memang dalam tanda kutip bukan kita ingin dihargai, cuman emang kan pasien beda-beda setiap pemikirannya. Kadang suka ada yang emang gak suka sama kita dari masyarakat atau pasien, ada itu dukanya jadi seorang bidan. Sebagai seorang bidan, menurut Ibu adakah pesan-pesan kepada kami selaku pelajar, khususnya bagi orang-orang yang bercita-cita menjadi seorang bidan? Kalau buat pelajar sih
belajar yang lebih giat tadi, belajar lebih giat lagi. Terus jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan selagi kita bisa dan selagi kita mau menjadi seorang bidan. Walaupun banyak rintangan, banyak tantangannya, kita harus hadapi gitu aja. Soalnya jadi bidan tuh emang kayak kelihatannya kayak yang senang, padahal kan emang harus menguras banyak waktunya. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Semoga ini menjadi bekal untuk saya dan bagi semua yang menonton.